Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Berangkat ya bisa rasa. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita yang sebesar-besarnya dari kami keluarga Kopi Viral untuk ayahanda tercinta Mas Vicky Prasetyo. Sebagai keluarga yang sangat sedih ditinggalkan oleh orang tua, tapi kita semuanya berharap Mas Vicky dan keluarga baik-baik saja. Kemarin meninggal tepatnya jam 5.57 dan kita lihat fakta visualnya meninggalnya ayahanda Mas Vicky. Ya, sekali lagi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kullu nafsin za'iqatul maut. Ayahanda dari sahabat kita, saudara kita, Vicky Prasetyo, kemarin sore meninggal dunia. Ya. Dan bertepatan saya sedang bersama Vicky dengan Melanie juga. Ya. Kita lagi ada urusan, kita lagi ngobrol-ngobrol. Vicky tiba-tiba asistennya masuk ke dalam ruangan, Betul. memberitahukan ada kabar dari handphone. Ya. Terus Vicky, saya ingat banget, langsung berpaling ke ini, bro, gue balik, bokap gue meninggal. Betul. Samping kiri ada Melanie Ricardo. Ya, betul mengagetkan. Sampai kita sempat beberapa teman-teman udah order makanan ditinggal langsung sama Vicky dan Kalina. Tapi biar bagaimanapun juga harusnya hari ini seperti yang teman-teman tahu dan pemirsa tahu juga hari ini adalah hari penentuan hasil persidangan dari Vicky Prasetyo dan kita mendapatkan kabar akan di pending ya. Ya. Karena mungkin Vicky hari ini harus mengurus dan pasti ada acara juga ya untuk juga menguburkan tentunya ayahanda tercinta dari Semalam. Vicky Prasetyo. Oh semalam sudah? Semalam saya Semalam jam sudah. 1 kurang sudah menghubungi Vicky karena saya telepon terus tanya kabar. Ternyata memang kesepakatan keluarga malam itu juga Langsung harus ya, Bi? dikubur. Baik, kita sudah tersambung dengan Vicky. Assalamualaikum Vicky. Halo. Ya, teman-teman Fik. semuanya. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Vicky audio Vicky. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, ada 2 permasalahan yang ingin kita tanyakan sama Vicky ya. Yang pertama, seperti yang tadi kita udah informasikan, kaget kemarin sore kita dengar kabar, kebetulan Vicky juga sedang bersama kita. Apa yang Vicky lakukan setelah pulang dari pertemuan, Vicky langsung ke rumah sakit? Dia langsung menuju rumah sakit, memastikan kondisi almarhum papa dan lain-lain. Keluarga udah pada kumpul semuanya di sana. Saya datang paling terakhir karena kondisinya kan harus di Cikarang, jadi lumayan cukup macet. Ya. Nah, masuk konsultasi sama dokter dan lain-lain. Kondisi papa saya sebenarnya bagaimana dan seperti apa. Gitu. Oke. Vicky, maaf kalau boleh tahu, ayahanda meninggal itu karena apa, Vicky? Apa mungkin ada sakit yang udah diderita sejak lama atau mungkin karena apa? Karena memang kita kan sudah sering dapat informasi dari Vicky ya. Memang ayahanda sempat masuk rumah sakit, sempat terpapar COVID dan katanya memang sudah negatif. Bagaimana cerita sebenarnya, Vicky? Sebenarnya memang COVID, udah ada perawatan juga yang cukup baik dari tim medis dan tim kesehatan. Tapi alhamdulillahnya ada perubahan baik, ternyata situasinya sudah tidak lagi positif, itu terbuka pas oksigen. Tapi kalau secara Baik, tapi parunya masih ada berkemungkinan sisa-sisa dari COVID-nya masih ada. ya maaf Vicky, berarti dikuburkannya Oh, ini akan dimakam. gimana? Halo, Vicky. Oke, signalnya sepertinya agak Iya. terputus-putus. Ya, Jadi akan dimakamkan. akan dimakamkan. Akan dimakamkan seperti apa kira-kira tim medis memberikan saran sebaiknya
dimakamkan protokol COVID aja Mas Vicky, karena masih ada paru-paru, takutnya nanti kalau dibuka ya anak-anaknya, cucu-cucunya bersentuhan dan lain-lain itu bisa ada sesuatu hal yang tidak baik juga gitu menurut kesehatan. Jadi pada malam itu saya memutuskan untuk langsung memakamkan di makam keluarga Cikarang. Hari itu juga ya Mas? Iya langsung malam itu juga nggak ada penundaan dan tidak ditransitkan ke rumah. Jadi dari rumah sakit langsung kita makamkan di makam keluarga Cikarang dan ya kita jalankan semua tetap hak-haknya, kita sholatkan semuanya dan aku alhamdulillah bisa bertindak sebagai imam di sholat maid almarhum papaku sendiri. Baik Vicky, kita berharap semoga almarhum husnul khotimah, dimaafkan segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan Vicky beserta keluarga diberikan ketabahan. Tapi kita yakin ya, Vicky luar biasa. Mohon maaf Vicky, satu hal lagi yang harus kita klarifikasi sama Vicky. Ini memang kan berbarengan, kemarin kita kaget, terus kita satu hal lagi yang bikin kita kaget. Aduh bagaimana dengan schedule sidang Vicky hari Kamis ini? Ada informasi terbaru apa mengenai sidang hari ini, Vic? Sebenarnya dari semalam pas sudah ada kabar duka, pada malam itu juga kita mengabarkan kuasa hukum sekiranya bisa ada kebijaksanaan untuk ditunda dalam permohonan, tapi saya tidak bisa hadir karena masih ikut rangkaian untuk pemakaman dan lain-lain. Akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vicky, halo. Ya, halo Mas. Sepertinya ya. Ya, oke. Oke, apapun itu kita sekali lagi seperti yang Abi sampaikan tadi, kita semua sahabat-sahabat Vicky Prasetyo dari tim Kopi Viral, tidak terlupakan juga ada Indra Herlambang ya. Kita betul-betul memberikan ucapan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga diberikan tempat yang terbaik untuk almarhum ayah Vicky Prasetyo dan keluarga Kalina dan juga Vicky Mama dan semua keluarga diberikan penguatan sama Tuhan. Oke, menambahkan informasi yang tadi terputus, semalam saya dapat informasi dari Vicky, memang akhirnya kebijakan dari pengadilan untuk sementara waktu menunda proses sidang penuntutan hari ini. Baik. Jadi kita nggak dalam waktu 1 minggu ini akan ada sidang kembali. Baik, berbicara sidang, berbicara lembaga permasyarakatan. Ya. Hari ini. Besok, hari ini Hari ini ya? tanggal 2 September setelah melalui proses, mohon maaf, penghukuman yang cukup panjang, hampir 5 tahun, akhirnya sahabat kita Saiful Jamil hari ini menghirup udara bebas murni. Setelah 5 tahun ya, Bi? Kurang lebih 5 tahun, iya. Kurang lebih 5 tahun Saiful Jamil mendapatkan hukuman dan harus menerima konsekuensi dengan apa yang telah diperbuatnya. Akhirnya hari ini tanggal 2 September, Ipul bebas, bebas murni, dan insya Allah kita berharap besok Ipul akan hadir di Kopi Viral. Dan satu hal ya, berarti 5 tahun yang lalu saat Bang Ipul, ya kurang lebih seperti Abi bilang 5 tahun yang lalu. 2017 kalau nggak salah. Hari di mana Bang Ipul akhirnya mendapatkan masalah dan harus akhirnya ke polisi. Itu kami hari di mana saya sama Ipul harusnya syuting untuk acara Trans TV juga, yaitu acara Rumpi. Iya. Rumpi. Dan hari ini Bang Ipul akhirnya keluar dan besok Bang Ipul akan ada di Kopi Viral untuk cerita-cerita dan juga mungkin rindu-rinduan. Betul banget. Menceritakan apa aja yang telah dijalaninya, melakukan sesuatu, mendapatkan konsekuensi hukuman, dan sekarang alhamdulillah sudah bebas. Dan yang paling penting, Bi, pelajaran apa Nah. yang Ipul dapatkan yang bisa di-share kepada masyarakat? Betul, ya di-share-nya yang pasti men-share hal-hal kebaikan dari seorang Hal-hal yang Saiful positif Jamil. ya. Iya, kesalahannya Saiful sudah mendapatkan konsekuensi yang begitu berat 5 tahun di lembaga permasyarakatan. Baik. Berbicara mengenai sesuatu yang panas ya, hari ini juga ada sesuatu yang panas juga nih, Bi. Gue kerja dulu ya. Ada lagi yang lain. Bukan kamu mah udah kepanasan. Lo udah nggak panas, lo udah... Angkat sop aja. Lo udah ruam-ruam kuku. Waslap guys, waslap. Oke, aduh, balik lagi nih ya. Aduh, sama cewek cantik ini nih pagi hari ini luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol ya cantik ya. Nih kita mau kemana nih? Oke. Bebas. Bebas ya. Aku mau ke salon kamu nih, boleh nggak? Di mana salon kamu? Ada klinik kecantikan. Oh, klinik kecantikan. Cinere gando, cikini gondang dia, hatiku begini agar-agar dia. Mel,
Lu mau keluar apa aja sih sebenarnya nggak ada masalah. Iya, bener, kenapa? Pada saat lu angkat catering masalah, Mel. Bener deh. Ya kan lu kan naik mobil sama cewek. Iya. Aura. Hai. Aura kasih. Kalau gua kembar sama Aura. Oh, kemarin. Ini Aura kasih, kalau gua Aura kasur. Lu cocok dong, lu berdua mobil lu udah. Nah, gua di sini tinggal M01 langsung sama Ini bukan mobil angkot, ini mobil gue. Oh, ini mobil lu? Nebeng, Bor, Oh, ini nebeng, Bor? Iya. Ini mobil lu? Iya. Bener mobil lu? Iya. Oh, kalau mobil Abi berarti nyicil. Alhamdulillah Mel udah nggak nyicil Nggak lagi, nyicil ya? Mel. Apa Iya. itu cicil? Apa itu cicil? Baik, kita udah bersama dong. Sekarang gua mau ikutan dong, nebeng dong. Boleh, ikut di belakang. masuk. Oke. Mohon maaf ya, kita diganggu ya. Oh, gue mau ini dong, apa? Aduh, musik ya, Musik ya. dong, Sepi musik, nih, musik. jangan musik. Ayo dong. Seperti musiknya dong. Musik. Ayo, seatbelt, Pak. Oke. Ada ya? Oh, ada. Nah, Itu bukan lagunya Aura. Lagu saya tadi. Lagunya Aura, Bang. Iya, lagu aku tadi. gue jujur ya, gue pertama kali dengerin lagu itu, aduh. Iya, judulnya aja apa, Ra? Judulnya, Ra? Aduh. Mari bercinta. Mari cinta. Aduh, mana video klipnya? Aduh. Itu 2008. 2008. Oh, Melani lagi kiloin kardus waktu itu. Gua masih jadi penonton bayaran. Iya, masih anak buahnya Eli Sugigi. Sekarang kita mau kasih challenge, katanya challenge yang lagi viral nih. Katanya lagunya Aura Kasih ini dinyanyiin part verse-nya yang pertama dengan tarikan 1 kali napas sama anak-anak netizen plus 62. Nah, itu jadi rame tuh. Rame tuh. Tarikan 1 napas. Nah, Kita coba lihat ya. Coba Aura dulu berarti Aura. Oke, Aura ya. Tapi mana mikrofon? Sini. Mikrofon sini. Oke. Aura, biasanya orang kalau nyanyi itu kan harus berdiri bukan? Lu kalau tarikan napas 1 bisa duduk apa harus bisa berdiri? Diri, Berdiri ya. bebas, Oke, bebas. silakan. Sip. Aura Kasih. Berasal menari ikuti alun lagu semua mata pun ini hanya tertuju padaku tapi kata-katamu seolah inginkan aku ingin dekat ku peluk aku dan sentuh cintaku. Wah, gue udah gak kuat nih. Gimana? Iya, bisa gak? Coba kuat gak? Coba kita. Gak kuat. Gimana nih? Aduh. Lo tahu nggak kenapa lo nggak kuat? Kenapa? Kita berdua udah pasti nggak kuat. Kita kan udah pernah turun mesin. Dulu kuat. Sekarang udah umur. Bener. Tapi Aduh, masih, gak kuat nih. masih mending orang kasih udah turun mesin kan? Mesinnya masih bersih kering. Iya, Nah, lo kan olinya masih rembes. Coba. Coba ya. Sini yuk. Musik, lo jangan kaleng-kaleng sama gue. Set, mainkan. Hey. Lirik. Ngaco lo. Oh, siap-siap, Abi. Berdansa dan menari, ikuti alunan lagu. Semua mata pun kini hanya tertuju padaku. Tapi tatap matamu seolah inginkan aku. Ingin dekat kau peluk aku dan sentuh cintaku. Mari bercinta denganku. Mari bercinta denganku. Mari bercinta. La. Lu Itu nggak gitu Lu nyanyi aja nadanya. Lu nyanyi aja nggak usah gaya-gaya. Emang apa sih, Bi? Enak gue nggak. Ngaco lo. Aura Kasih luar biasa. Udah balik, Ra. Apa? Udah set lagi. Belum. 5 kilo lagi. 5 kilo lagi. Wow, luar biasa. Tapi kalau ada Aura tuh Aura kan musisi. Musik lagi dong, musik. Lagi dong, musik. Oke. Ganti lagu dong, ganti lagu. Ganti lagu dong. Ya, Bi. Di Januari. Aku Februari. Oh, Februari. Lahir di Februari. Oh iya. Berakhirnya di Februari kemarin. Aura di Berakhir apa? Februari ya? Berakhir apa? Oke, itu tadi suara dari sahabat, teman, Almarhum.
Maestro. Ya, Udah maestro. layak ya? Benar. Udah layak Iya ya? dong, iya dong. Maestro dari mendiang Glenn Fredly. Ya. Kenapa kita putarkan lagu itu di saat Kopi Viral kedatangan Aura Kasih? Tidak ada maksud untuk membahas Nggak masalah yang maksud lain. buat kepo-kepo yang lain sama sekali. Tapi ini ada karya yang Aura Kasih buat. Ya, bisa diceritakan? Ya, jadi aku bikin novel judulnya Lagu untuk Renjana. Jadi itu Lagu untuk Renjana. Renjanar. Jadi lagu Renjana itu lagu almarhum. Oke. Yang aku suka banget dari semua karyanya beliau tuh saya suka banget sama lagu Renjana ini. Terus aku minta izin. Kenapa? Sukanya kenapa tuh? Apa yang spesial karena gini, Iya. lagu almarhum ini kan sebagai legend tuh banyak banget kan, Ra? Jujur ya, Avi itu Suka banget kan? itu Glenn almarhum konser di mana dia Diikutin. ngikut. Januari sekali ini saja. Banyak banget deh gitu. Kenapa lagu itu ada apa? Karena kita pernah cerita gitu kayak lagunya itu kan tentang kayak harapan, kayak dia berharap kayak bertemu perempuan pada saat itu pas dia lagi bikin bikin lirik gitu. Jadi lagu itu nggak selalu melulu apa yang kita rasakan hari ini, tapi juga bisa jadi pengharapan. Dan aku lihat lagu Renjana itu kayak harapannya dia untuk ketemu perempuan. Terus kayak dia bilang Paris Van Java lah apalah. Dan akhirnya aku bikinin. Pada saat mendiang menulis lagu itu, kalian sudah kenal? Belum. Oh, belum kenal. Oh, oke. Belum kenal? Iya, makanya gue tanyakan. Iya, belum kenal. Belum kenal ternyata pada saat. Justru belum kenal. Berarti udah lama sekali dong, Ra? Lagu ini kayaknya di 2012 ya. Oh, wow. Ya. Dan mohon maaf, novelnya keluarnya? Novelnya itu keluar di tahun 2018, tapi aku udah tulis dari tahun 2015. Aku udah minta izin kayak aku bikinin novel tentang lagu ini ya gitu istilahnya. Oh, jauh sebelum mendiang meninggal justru ya? Jauh. Justru jauh sebelum kalian saling kenal bahkan? Lagu Renjana ini? Iya, nulis bukunya. Aku nulis buku itu pas aku kenal sama dia. Oh, oke. Terus bikinlah si lagu Renjana ini. Gitu. Apa isinya kurang lebih novelnya? Apakah sama dengan lagunya atau ada sesuatu yang berbeda? Jadi aku campur-campur sih. Jadi kayak aku ambil karakternya Glenn sendiri di situ gitu. Terus ada beberapa lagunya Glenn yang mungkin nggak ada yang dirilis, terus kayak aku minta izin untuk kayak aku masukin di sini ya di dalam novel ini. Dan dia juga udah baca, Sudah baca almarhum juga ya. Seniman tuh mendiang Glenn Fredly itu luar biasa ya. Walaupun sekarang sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, tapi ya inilah orang banyak berharap seperti ini ya, meninggal dalam kondisi menitipkan atau meninggalkan banyak karya. Legacy ya, Bi? Iya, Legasinya warisan kayak gitu ya. Warisan orang yang udah tidak ada tapi karyanya akan terus dikenang bahkan dinyanyikan. Nggak pernah lekang dimakan oleh waktu. Banyak yang kenal sosok mendiang Glenn Fredly. Tapi dari Aura Kasih sendiri, mohon maaf bukan untuk flashback ke masa lalu. Paling tidak hal-hal kebaikan apa yang ada dalam dirinya? Oh banyak sih, banyak dia. Glenn itu bukan sosok istilahnya bukan sosok sebagai pacar dulu ya, tapi setelah kita udah nggak bareng pun kita masih seperti sahabat dekat gitu. Dia juga tahu ceritaku, aku tahu ceritanya dia. Jadi lebih ke banyak banget kontribusinya di hidup aku pun gitu. Jadi dari apa namanya, dari spiritual, dari segala hal banyak sih. Ya, luar biasa sekali ya. Baik, kita bahas masalah yang lain ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Kita nggak tahu umur ya, Bi. Sepanjang Tuhan kasih kita umur. Sabar. Jangan bercanda lu, serius. Artinya sepanjang Tuhan memberikan kita usia, umur, kita berkarya. Betul. Aku senang ngelihat Aura berani keluar dari comfort zone-nya. Biasanya nyanyi, hanya ngedance, tulis novel, something yang benar-benar orang nggak pernah pikir. Aura bikin novel. Artinya pada saat kita nanti nggak ada, karya kita bisa terus dikenang oleh banyak orang. Waktu nyanyi aja, banyak cowok yang kelepek-kelepek. Betul. Apalagi bikin novel terus dengan tulisan yang sangat romantis, percintaan, makin berondong ngantri itu. Mohon maaf. Lo ke berondong ya? Mohon maaf, mau nanya doang. Iya. Aura tadi lo bilang waktu pada saat nyanyi pakai sepatu boots tinggi, mari bercinta denganku. Waktu gua sama Boyan dua marmut, ada cowok-cowok pada kelepek-kelepek juga. Gimana gitu? Kenapa? Waktu gua sama Boyan. Bukan karena ngelihat lo. Tapi apa? Emang dia lagi demam berdarah. Oke, tapi kenapa yang namanya Aura Kasih ini? Oh, minta ya? Oke, ada special request nanti, minta lagu dinyanyikan. Tapi sekarang kita mau nanya, kenapa sih Aura Kasih yang sebenarnya sebagai perempuan, gue ngeliatnya semakin hari lu semakin mature. Tapi justru banyak banget orang yang selalu
menghubung-hubungkan lu dengan yang namanya berondong, ya kan? Dalam arti cowok-cowok yang lebih muda Iya. dan lebih sepi pengalaman lah. Oh, sepi pengalaman ya. Nggak diajarin. Benar. Nggak diajarin. Biar tante ajarin. Dan nggak seperti tidak disetting tapi stigma seperti itu kayaknya nempel banget. Iya kenapa ya? Mungkin aku tuh jauh sebelum ketemu mantan suamiku aja tuh aku juga ada berhubungan sama beberapa ada 2 cowok lah gitu tuh umurnya kayak 6 tahun lebih muda dan aku nggak tahu kalau dia lebih muda gitu. Dan gitulah sampai sekarang juga kayak yang ngedeketin tuh pasti di bawah aku semua. Betul. Dan Aura Kasih kan tuh tinggal di komplek perumahan mewah gitu ya. Itu udah sempat ditegur sama Pak RT, Pak. Sampai bahkan sampai lurah gitu. Yang bener lu, Pi. Ya kalau bisa kalau pagi, sore jangan kebanyakan keliling olahraga gitu. Anak kecil. Yang muda-muda pada ngeliatin ya. Iya. Karena itu pada berantem itu suami istri di rumah. Dia kan jalan kan, dia olahraga kan. Biasa aja, set. Di belakang udah rame, aja bocah-bocahan. Tapi mungkin untuk mematahkan stigma bahwa Aura Kasih suka sama atau disukai sama Brono, mungkin next kalau mencari pasangan yang agak lebih dewasa. Mungkin usia-usia 67, 73 gitu kan oke kan? Itu lebih tua dari papa saya kayak. Betul. Jatuhnya bro-broan bokap lu ya? Iya. Sakit aja lo. Apaan? Kang Gendang naksir sama Aura. Kang Gendang, kalau mau naksir sama Aura, mau deketin Aura, boleh review dulu saldonya. Capek deh. Aura Kasih. Ya. Ada rasa trauma gak? Waktu itu percintaan, mohon maaf banget, percintaan gagal karena memang belum jodoh. Terus akhirnya juga berjodoh, menikah, akhirnya gagal juga. Ada rasa, aduh udah gue mau sendiri aja. Nah kalau aku tuh tipe yang jarang trauma ya. Karena aku ngambil sisi positifnya adalah itu udah proses dalam hidup. Nggak ada yang kebetulan ya? Yang harus kita jalani. Karena kalau nggak ada itu aku nggak begini. Gitu. Benar, itu membentuk lu sekarang ya? Iya betul, proses sih. Lagi pacaran sama bule katanya? Lah kira, produk impor lagi? Enggak. Sekarang nyari lokal aja. Aku pikir dia udah trauma sama lu. Ya Oli. Cari lokal. Jangan sama bule lagi deh. Karena kita sahabat kita sebenarnya udah boring. Hampir aja kemarin. Oke, ada postingan Instagram yang berkata dan bikin katanya netizen jadi heboh juga. Sampai kapan kamu gantung perasaan aku sama seperti jemuran di belakang aku, Mas? Apa artinya ini? Enggak, itu cuma caption aja. Oh, dasar netizen kepo ya. Ini di mana? Bagus banget chatnya. Itu di apa namanya ada salah satu rumah temanku dia rumah teman aku. Di kampung? Enggak di Jakarta di Kemang. Oh ya keren. Lucu ya, gue pikir kayak di Bali-Bali gitu ya. Jadi ini sebetulnya karena kadang-kadang ada beberapa artis ya yang justru captionnya menggambarkan perasaan hatinya ini enggak ya? Enggak. Sama Ini sekali buat enggak. lucu-lucu. Antara enggak atau mancing-mancing Mel. Mancing Mel. Kode keras ya. Iya. Kode. Kan kadang-kadang ada orang bilang caption Instagram itu adalah apa sih lu? Kaget. Kan gue dibilang. Apa sih, Bi? Lu jangan keluar. Jangan bercanda dong. Gue nanya dong, sekarang kalau security nggak hitam-hitam putih-putih ya? Security ini, Bang. Saya bukan security. Oh, maaf. Kenalin. Siapa? Anton, kepala keamanan. Masuk mobil. Masuk mobil. Pak, izin Pak. Kenapa ya Pak? Kita diberhentiin Pak, mohon maaf. Selamat pagi. Pagi. Mohon maaf ini kami dari pihak yang berkenan aja kalau mau. Orang pihak yang berkenan aja, emang ini keharusan, Pak. Iya, maaf. Kenapa ya kita diberhentiin Pak? Salah kita apa? Ada beberapa kesalahan. Ya. Bapak sebutkan kesalahannya. Ini Bapak ya, mohon maaf dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Ramzi. Enggak, bapaknya siapa? Bapaknya dia. Musik sedih. Musik sedih. Wen, bokap gue meninggal. Gue nggak tahu. Maaf ya, gue nggak tahu. Ya kan gue cuma nanya nama. Gue jadi inget masalah. Iya, maaf. Lu jangan kayak begitu. Iya, maaf. Bokap lu masih ada. Masih alhamdulillah. Bersyukur Mel, lu kayak menghina gue deh Wen. Enggak, gue mentang-mentang bapak gue udah meninggal. Oke lanjut yuk. Gue baru tahu lu. Gue nggak ada galak-galaknya. Enggak, gue baru tahu Abi cerita mengenai ayahnya Abi tuh sedih banget loh ternyata. Kenapa nggak pernah dikontenin di YouTube, Bi? Ayo, silakan. Oke, Salah kita apa? Bapak yang pertama, Ya. rambut Bapak
terlalu gondrong. Harus dicukur, Pak. Apa urusannya bawa mobil ditilang sama rambut Lu gondrong? nggak bisa. Kalau rambut terlalu panjang nanti begitu nyetir, kena angin, nutup mata, nabrak. Bahaya. Buka helm. Saya kebetulan pakai helmnya double ya. Masuk ini Pak, saya ada rambut. Ya makanya, sebenarnya saya nilang Bapak lebih ke arah bukan kewajiban. Apa? Lebih ke sirik, Pak. Oke. Yang kedua, Anda menganggap rambut saya terlalu bermasalah. panjang. Oke, terus? Kenapa? Kenapa nggak dipotong? Loh, ya memang saya lagi bosan aja potong rambut. Saya mau panjang. Bukannya Anda dilarang sama anak Anda untuk potong rambut? Ya Iya, kan? Pak. Anak saya lagi ke rajungan drakor, Pak. Jadi saya disuruh ini. Nah, itu. Saya juga pengen kayak drakor tapi nggak numbu-numbu. Anak lu suka tergila-gila sama drakor. Iya. Jangan dong, Bi. Parah itu, Bi. Kenapa? Drakor kan bahaya. Apaan? Drakor, drama pelakor. Ih, bahaya loh, Bi. Drama Korea. Drakor apaan? Drama pelakor. Pantes waktu itu lo jadi peran utama. Yang pertama itu. Yang kedua, di mana-mana. Mohon maaf sebelumnya, Tiga, Pak. Pak. Iya. Yang kedua. Tiga. Ini baru satu. Dua, baru pertama Satu tadi rambut. Oke. Ah, Ibu siapa, Bu? Bu, Ibu mau ada apa ini? Hei. Itu orang udah ngumpet, malah ditarik. Ayo Ya, cepetan. maaf. Apaan? Kenapa nih? Kenapa nih? Mau kemana? Duduk. Duduk. Mau kemana? Duduk. Bintang tamu ini kan si botak ini. Kenapa kita yang dikerjain? Duduk. Duduk. Duduk saya diri, Pak. Duduk. Supaya sopan, Pak. Anda di dalam. Duduk. Presisi poli, Pak. Duduk. Ini taruh di gue. Kesalahan kedua. Ya, kesalahan kedua, Pak. Apaan? Kali pertama rambut. Harusnya Anda sebagai majikan di belakang. Kenapa supirnya malah di belakang? Apa sembarangan? Saya bukan supir. Lihat potongannya dong. Siapa, Bu? Kenek. Oh. Mohon maaf, Pak. Ya. Dia bohong, Pak. Kenapa? Dia bukan kenek. Siapa dong? Ban serep. Di belakang lagi dong. Saya di belakang. Panitia dong, Pak. Dua cukup ya? Panitia, Pak. Panitia, Pak. Panitia, Pak. Hei. Udah dong. Apa ini? Ulil. Apa ini? Ulil. Ada ulil. Ular, Ada ular, ulil. ular. Ada ulil. Ada Ular, ulil. ular. Ada ulil. Oke, ini bentar, ini ularnya siapa ini sebenarnya? Hei, kalau saya lihat ini bukan ularnya Aura. Tapi, Aura boleh lihat nggak sih? Lihat di video. Sini, Aura. Yo, ini jangan bercanda lo, Wen. Itu ada yang takut loh. Jangan bercanda lo, Wen. Wen, jangan bercanda. Jangan. Udah Aura aja yang pegang ya. Apa ini? Aura Kasih ternyata suka sekali memelihara ular. Kita punya beberapa foto-fotonya nih. Tuh lihat tuh, foto-foto sama ular-ularnya. Bener nggak tuh ularnya Aura? Kalau ularnya Aura, dibuka dong, dipegang sendiri. Coba. Iya, ini loh. Ini nggak Dan apa-apa. dikasih ke Abi. Nggak apa-apa. Dibuka aja. Nggak apa-apa. Mereka suka kok. Ini namanya siapa Aura? Summer. 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 Namanya Summer loh. Namanya Summer. Ini nggak apa-apa, ini Panjangnya jinak Summer, banget. Summer. Oh, jinak. Ini jinak parah. Sumpah. Ini lucu. Jinak, woi. Woi. Wah lucu banget. Maaf dong, sebentar. Jinak. Lucu Boleh, banget. nggak? Ini Ini lucu banget. Ya, ini jinak banget. Oh my god, so. Ini baik, ini Mohon baik. maaf, Summer tahu aja daerah-daerah mana yang asik. Daerah-daerah mana yang asik. Aura, ini tipenya apa sih? Ini tuh bol. Piton. Wen, petugas lu. Tahu lu. Petugas. Tipenya apa? Ball python, banana gitu. Apa? Ball python. Piton. Piton. Aura, Tapi punya putih berapa ya? banyak sih ular? Satu sih. Oh, satu. Oh, oke. Kan ada yang mengurus kan di rumah. Kayaknya songong deh, dia ngeleweng-lewein gue, lidahnya keluar-keluar. Emang semua. begitu. Emang ular gitu. Lu coba dong, Wen, pegang dong. Ramzi, Berani gue nggak, Wen? aman, gue aman Ini tuh. berani lah. Oh, ini berani. Jangan sana. Coba. Sini. Jangan sana. Boxer. Lah kali lo. Ini ular piton. Dia nggak berbisa. Tapi ngelilis. Oh, nggak sakit. Nggak sakit.
Ini lilitnya nggak sakit karena kan dia kecil. Oh ngelilit nggak sakit? Enggak, sama sekali enggak. Ah, kemarin gua dililit sama ular piton juga, keluar Chloe nggak berani gua. Beda. Itu beda ular pitonnya. beda. Itu ular piton Australia. Ini kan beda. kecil, kalau kecil mah aman. Oh kecil aman ya? Kalau gede baru. Iya. Bukan yang kecil katanya yang justru bahaya ya? Oh enggak. Ini nggak berbisa. Ini nggak berbisa. Itu nggak berbisa. Kenapa dari semua binatang pilihnya ular sih, Aura? Kenapa sih, Ra? Karena ular banyak bisanya, bisa nyapu, bisa Jangan.